Salah sendiri punya temen. Hanya lo ngomong itu yang benar, yang jelas. Itu, Jangan kayak tadi begitu. kan disuruh Itu motor ngancurin gua tadi yang satu-satunya dipegang, dihancurin. Dito, berhenti. Gimana sih kok motor gue dihancurin? Dito lu juga gimana nyuruhnya kalau motornya dihancurin? Mau nyuruh ngancurin tadi gimana sih, Rut? Tadi nyuruhnya ngancurin, Rodi. Tadi kalau dia nyuruh ngancurin. Ini juga malah dihancurin beneran, gimana sih? Pokoknya ganti rugi, gue nggak mau tahu. Yang apa? Gimana sih, Rut? Berisik banget perkara motor Saya doang, suruh masa gue harus hancurin ganti sih? benda itu, Lu bukan diem aja motornya. deh. Benda tuh apanya? Ya benda itu harus spesifik. Harus jelas dong, Rut. Makanya gimana tanggung jawab dong, itu motor buat kerja loh. Ini ganti rugi dong, gue nggak mau tahu. Ih, Wah, terus gimana kacau, Rut, motor gue ganti kan rugi, buat Rut. kerja itu, mau lo hancurin. Dito, Ya, kenapa lo punya hancurin temen motornya juga, sih, Dok? Ih, tadi saya dengar itu tadi disuruh ngancurin. itu berarti lo yang ngomong ngancurin Ya, motornya, itu gimana Bukan. sih? Yang tadi yang rambut putih. Terus Nah, gimana salah dong, kan? ganti rugi dong, itu kan motor Tanggung gue jawab buat siapa nih? kerja. Ini ganti udah, rugi motor lah. banget sih, cuman motor Lu doang diam aja kan? deh, nggak usah sombong, belagu banget sih lo. Makanya bebas. Ya udah. Gimana, Rut? Ganti rugi dong, itu kan Ganti buat lah, kerja. konsekuen. Ya honor lo kan 2 episode aja udah bisa beli 2 motor. Amin. Mas ya, ini deh. Biar aku yang ganti deh motornya. Mana tadi katanya lu mau ngasih motor ke gue, jangan-jangan bukan motor lu, motor orang Ini ya. gua ganti motor lu deh. Lebih Motor bagus. orang kali tuh. Ya gua ganti aja motor dia. Masa Motor iya dia gue mau bisa ganti. sebaik Iya. itu sih? Gue curiga Rizky nih Mas baik Uya sama nih. dia nih. Aku ini Coba Mas Uya duitnya relaksasi banyak, dulu. konternya banyak. Kalau cuma motor mah kecil. Motor orang kali lu. Coba Arbi relaksasi Rizky nih, penasaran Oke, saya oke. nih. Oke, Rizky boleh Dia dulu. baik banget Kalau nih. di motor gak mau. Masa iya lu bisa baik banget sih sama orang ngasih Rizky, boleh dulu. motor? Oke, saya tanya dulu, Rizky. Kamu bersedia untuk direlaksasi? Bersedia? Oke, jadi apapun yang kamu katakan tidak berupa aib atau privasi nanti. Iya. Oke. Sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya nanti, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Rizky, ceritakan, benar-benar kamu pemilik counter? Bisnis kamu banyak? Sebenarnya enggak sih, Mas. Lo apa jadi kamu? Aku penipu. Aku itu cuma SPB yang bagiin brosur di depan konter, Mas. Oh, Penipu SPG lah. juga. Ngakunya orang kaya, kere belagu lagi lah. Terus? Tuh motor siapa yang lo kasih tadi? Motor teman aku, Mas. Hah? Teman aku. Berani banget tuh ngasih motor orang ke gue, ih. Kenapa motor teman lo mau dikasih? Ya, biar aku bisa dapat jodoh, Mas. Hah? Biar aku bisa dapat jodoh. Gue mau ubah jodoh sama lu. Terus? Kalau dia jadi cewek aku nanti juga motornya balik ke aku. Oh, jadi kalau jadi cewek lo, cewek lo, nanti Kan bawa Mas motor Uya balik ke sama lo. gue diporotin Iya, lagi Mas. tuh. Walah. Jadi lo sebetulnya bukan pemilik kantor, bukan Mas. pengusaha. Cuma bagiin brosur kerja di konter orang. Ya udah, balikin Bi. Wah, ngibul lo jadi orang lo. Iya, parah bohong. Kenang Motor muka temennya doang udah lo. dikasihin. Oke, saya balikin lagi pada hitungan ketiga dan Oke, Mas Uya, ini yang belum kan cuma aku doang ya. Jadi aku sekali lagi Iya. mau make sure nih, beneran orang kaya nggak? Iya, aku orang kaya. Saya apa tadi? Penipu banget. Buat konter aku di Jakarta banyak. Oke, konternya banyak. Terus selain konter apa tadi? Usaha lain banyak juga. Mas Uya, Ya. kayaknya pulsa aku habis deh. Ya. Itu kan berarti di konter Ya, ya. ya. Nah, bisa ya bayar-bayarin pulsa bisa? Terus mau ngebayar orang-orang yang berdiri bagian brosur itu siapa ya? Ya aku lah, aku yang bayar. Oh, yang bayar semuanya. Berarti konternya banyak, bos pulsa juga. Oke, jadi Kita yang sama-sama bagi- cocok, sama-sama kaya. sama-sama kaya ya. Bisa beliin berlian atau yang Bisa, lainnya. bisa. Terus tadi yang lo bilang, lo bagi-bagian brosur doang, itu lo apa karyawan lo? Coba jelasin. Jadi lo mau bohong-bohongin gue? Lo mau apa? Hah? Di sini lo mau jadi apa? Lo modal tampang doang, ini kemeja jangan-jangan ngomong ini tukang Pinjam. bohong nih, kurang ajar nih Mas Uya. Tunggu ya, tunggu. Anjir. Kayak lo jangan jadi penipu dong. Penipu Ngapain sih dia? lah, menang Oke, tampang Mas Uya. doang. Iya. Kayak jangan jadi penipu. Aku punya satu hadiah buat cowok yang tukang ngibul.
Ini hadiah buat lo ya, karena lo cowok miskin yang ngimpi dapat cewek kayak gue. Bye. Maksudnya saya cabut dari sini ya. Makanya jangan jadi tukang bohong kalau modal tampang doang. Udah lo nikah aja sesuai dengan keinginan ibu lo tuh sama janda tuh biar ngelunasin itu utang ibu lo. Nikah sama janda sana lo, janda anak Udah, 3. Oke, kita lanjut lagi di garis tangan tentunya, dan kandidat kita kali ini adalah seorang wanita. Kita panggil saja, inilah dia, Fania. Oke. Hai, Mas Uya. Fania, wanita cantik berusia 29 tahun, mencari sosok suami yang bertanggung jawab dan seorang pengusaha sukses. Seperti apakah konflik cinta Fania di garis tangan? Fania silakan turun. Oke. Ya Fania di situ. Oke, Fania, selamat malam. Selamat malam Mas Uya. Oke, alasan kamu nyari jodoh di sini apa, Fania? Aku cari jodoh di sini soalnya kenapa ya? Aku tuh capek Mas Uya. Capek kenapa? Capek kalau misalnya kayak ketemu keluarga nih, ya kan? Ditanya-tanya mulu, kamu tuh kapan nikah? Kapan nikah Ya, gitu? kapan nikah? Terus kalau sama teman apalagi kita jalan-jalan gitu kan, kamu tuh udah punya pacar belum sih? Gitu kan? Untung pas lebaran kemarin PSBB jadi nggak ada silaturahmi, jadi nggak tanya keluarga tapi ya. kan, Iya. apalagi lihat pandemi kayak gini Iya, kan, iya. ditanyain, kamu udah punya pacar belum? Pokoknya dari keluarga aku, teman-teman aku capek Mas Uya ditanyain kayak gitu terus. Jadi aku, yaudah deh, aku ikut garis tangan aja. Jadi nyari cowok di sini ya. Iya, Siapa benar. tahu ada yang jodoh ya. Oke. Dan kebetulan sekali di belakang ini ada 5 orang laki-laki pria ya. Dan mereka itu diwakili oleh 5 benda yang mereka miliki ada di depan kita. Dan kita akan Oke. buka satu persatu bendanya. Silakan Fania di sana. Dimulai dari benda yang pertama. Mikrofon. Oke. Kira-kira cowok seperti apa yang memiliki benda seperti ini, Fania? Mikrofon ya Mas? Ya, bayangan kamu seperti apa? Bayangan aku Boleh nih, pegang, boleh? kalau ini mikrofon sih kayaknya orangnya penyanyi. Ya nggak sih? Oke, suka penyanyi? Penyanyi, aku suka penyanyi. Cuman nih pasti Cuman, kayaknya kenapa? penyanyi tuh kayak pasti banyak fansnya kan. Oke, oh, banyak nggak mau fansnya. saingan sama fansnya, oke. Terus udah pasti ganteng sih. Ganteng. Ya, ganteng. Oke. Tapi kalau banyak fansnya nanti gimana? Gimana? Oke, nggak apa-apa. Kita lihat benda yang kedua. Silakan. 3, 2, 1, bukan. Nah, apa nih? Apa nih Mas? Kok tas gini? Ayo kita coba lihat. Menurut kamu apa kira-kira? Wah ini kayaknya anak gunung deh. Yang suka kayak pergi-pergi traveling gitu ke gunung, mendaki segala macam gitu deh. Anak gunung biasa suka Iya. gunung dong ya, mendaki Iya, kan ya. Cuman kayaknya orangnya tuh berantakan, kill gitu nggak sih? Nggak ngerti Ya sih, kan? nggak ngerti. Secara kan dia kayak tinggalnya di gunung. Jadi mau Camping. mandinya gimana kan? Oke. Nggak suka? Kayaknya Kurang. kita Nggak apa-apa, atur kita lihat aja dulu ya. yang ketiga. Yang ketiga. Apa nih? Nah, apaan ya? Ini apaan lagi? Apa ya nih ya? Ini kayak itu deh Mas, apa sih? Buat pemulung gitu ya? Kayaknya ini orangnya Nggak ngerti sih. kayak buat ngituin sampah loh. Ya kan? Kayak buat Kok kamu tahu kok itu buat pemulung? Karena aku sekalian, banyak orang-orang yang mau manggil Oke, ngambilin tertarik sampah. ini harus pemulung, nggak mau ah. Oke, belum tentu loh. Coba kita lihat benda keempat. Jas. Ini jas nih. Kayaknya ini orang tajir deh. Suka. Suka, eksekutif muda. Oke, eksekutif muda menurut Iya. kamu ya, belum tentu juga. Coba kita lihat barang terakhir. 3, 2, 1. Nah, ini apa nih? Kayak buat selem, kacamata selem ya? Ini Apa VR bukan nih ya? Mas. Apa sih? Oh ini. Iya. Buat game. Iya benar-benar. Ini kayak orang tajir deh. Kalau yang main kayak gini biasanya orang tajir gitu nggak? Ya. Suka ya? Suka. Oke, Fania bisa kembali ke sana dan Fania pilih 3 di antara 5 benda ini, artinya kamu memilih 3 orang pria atau 3 orang laki-laki. Mana yang kamu suka kira-kira, Fania? Aku suka yang ini nih, yang pertama, yang mikrofon. Oke, penyanyi kira-kira ya? Terus aku juga suka yang itu tuh, nomor 4. Jas, Ya, oke. jas. Oke. Sama yang terakhir, Yang nomor 5, kacamata yang VR. virtual itu tadi ya? Aku suka. Oke, ya udah. Yakin nggak mau dipilih yang ini tadi, tas gunung sama yang kau bilang buat pemulung? Enggak ah. Nggak kepikiran itu ternyata tidak sesuai dengan perkiraan kamu, mungkin justru malah kebalikannya? Nggak mau ah, itu sih udah kayak. Oke, kita akan undang saja dulu 2 orang yang tidak kamu pilih ya. Tidak kamu pilih. Oke, silakan. 3, 2, 1.
Nih, yang tidak terpilih jangan nyesel nih. Tuh, ganteng loh. Wah, yang mana yang punya tas gunung? Ternyata nggak dekil. Kau bilang katanya anak gunung dekil, Mas Uya enggak. ternyata ganteng juga. Iya. Yang itu yang bawa tas gunung. Yang sebelah sana kira-kira gimana? Kayaknya bukan pemulung. Kita tanya nih. Oke. Nomor 2 namanya siapa? Derry. Derry. Kamu Iya. apa profesinya kalau boleh tahu? Iya, anak gunung juga. Saya profesinya suka traveling gitu, suka hiking, mendaki, terus. Oh, hobinya. Iya, hobinya. Tapi kerjaannya apa itu tadi kan hobinya, profesinya? Pemilik travel umroh. Pemilik travel umroh? Betul. Wah, kamu salah kira. Ya kan, aku kira orang secara kan biasanya kalau yang bawa tas gunung suka traveling itu kan berantakan gitu, Mas. Iya. Kalau kamu siapa namanya? Randy. Sehari-harinya apa kalau boleh tahu? Bener nggak pemulung kata Fania nih? Sembarangan. Apa? Saya pengusaha besi tua. Pengusaha besi tua? Pengusaha besi tua. Oh, jadi itu analoginya aja kali ya? Pengusaha besi tua. Pengusaha besi tua. Iya. Ya. Nah ini dari generasi ke generasi. Jadi saya Maksudnya nerusin punya gimana, orang tua. Awalnya memang sih awalnya mungut itu. Cuma lama kelamaan waktu ke waktu kita jadi bisa kembang. Pengusaha besi tua. Oke, udah tapi mau sekali kalian tidak terpilih, kalian bisa kembali ya. Terima kasih ya. Sorry ya. Iya, baik. Oh, duduk bisa nonton. Siapa tahu nanti ada sedikit perubahan ya. Oke, kalau gitu bersiap-siaplah untuk 3 orang yang kamu pilih. Mudah-mudahan kamu nggak nyesel ya. Iya, Mas. Oke. Mudah-mudahan. Kalau begitu, kamu bisa geser dulu ke sini. Semua, mepet dulu. Karena mau dibuka tirai kehidupan. Inilah dia, ketiga pria yang Fania pilih. Wah, coba kita lihat ini siapa. Oh, ini yang penyanyi nih kata Fania nih. Nah, yang pakai jas. Tuh, nah. Gimana Fania? Ngelihat yang tadi kamu tolak sama yang kamu pilih, kira-kira perbandingannya gimana nih? Coba deh aku pengen tahu dulu ya, Mas ya. Pengen tahu gimana, tapi dia sih orangnya sih kayak mereka sih ganteng-ganteng. Menarik ya? Menarik. Nah, so far secara fisik menarik. Oke, kamu kesini sama siapa kalau boleh tahu Fania? Aku sama kakak. Sama kakak kamu. Oh, mau mana? Boleh dipanggil ke sini? Ada di sini. Oke, kakaknya Fania mana? Kakaknya Fania? Hai, Mas Uya. Iya. Ya. Corolla. Oh, Corolla. Ya. Oke, kita panggil saja langsung mungkin ya. Arbi dan Rudy. Oke. Fania, ini udah ada Arbi dan Rudy. Mau siapa dulu nih yang kamu terawang? Atau mungkin kita perkenalan dulu. Nama kamu siapa? Johnny. Mike profesinya apa? Sebagai penyanyi. Emang penyanyi? Johnny, pria berusia 30 tahun. Seniman yang berjiwa romantis ini mencari sosok wanita yang lucu dan ceria. Akankah lantunan lagu cintanya membuat hati Fania luluh? Selengkapnya di Garis Tangan. Oke, coba dong nyanyi dikit. Coba nyanyi dikit. Penyanyi kan? Iya. Coba dengerin. Nyanyi apa dulu nih? Apa aja kalau penyanyi Oke, masa oke. aja. Coba dengerin tuh. Iya. Nyanyi luar aja ya? Iya, coba Oke, denger. Iya. Coba ya. Nyanyi luar angkasa. Iya. No, I can't take one more step towards you. Cause all that's waiting is so great. And don't you know I'm not your ghost anymore. Ghost itu apa artinya? Hah? Ghost artinya apa? Setan. Oh, jadi I'm not your ghost anymore. Saya Iya. bukan hantu kamu lagi. Iya. Jadi dia selalu menghantui saya. Oke, nama kamu siapa kamu? Saya Boni. Boni. Oh, profesinya aku udah tahu. Saya pengusaha muda. Boni, pria berusia 30 tahun. Suka dengan wanita yang pasif dan pendiam. Menurut pengakuannya, Boni adalah seorang pengusaha sukses. Seperti apakah cerita cintanya di Garis Tangan? Iya. Kalau kamu? Saya Adi. Adit, profesinya? Adi. Profesi saya memiliki kos-kosan eksekutif dan beberapa investasi dari keluarga saya. Adi, pria berusia 31 tahun, mencari sosok wanita yang penurut, sabar,
dan bisa memenuhi semua keinginannya. Seperti apakah karakter Adi? Kita kuak di garis tangan. Mau yang mana dulu nih, Pak? Kayaknya aku penasaran sama Boni deh. Boni dulu? Iya. Oke, Boni silakan maju. Rudi, terawang, Rud. My Boni is over. Oke. Oke. Atau mungkin sebelum Rudi terawang, kamu boleh cerita tentang diri kamu, Bon? Kisah cintanya? Oke, saya Boni. Saya jomblo kurang lebih sekitar 2 tahunan. Ya mungkin karena saya terlalu sibuk dengan usaha yang saya jalani. Sampai saya, ya gimana ya, belum bisa memilih perempuan lah yang pas seperti apa. Karena saking sibuknya sampai hari weekend pun saya tetap bekerja. Gitu ya? Iya. Sibuk apa sih kamu? Kenapa, Rud? Ada banyak pernikahan dalam hidup Boni.